Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Sri Kuncoro adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pondok Kelapa, Provinsi Bengkulu. Desa ini merupakan wilayah agraris yang bergantung pada usaha perkebunan sawit rakyat. Sebagai sumber pendapatan utama masyarakat dalam aktivitas usaha tani sawit, perempuan memiliki peran penting mulai dari pemelihara tanaman, pengumpulan berondolan, pencatatan hasil, hingga pengelolaan keuangan keluarga. Meskipun sering kali kontribusinya ini kurang terlihat, jadi untuk menilai peran dan pemberdayaan perempuan secara objektif digunakan yaitu Women's Informant in Agriculture Index, yaitu mengukur keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan produksi, akses dan kontrol terhadap sumber daya, penguasaan pendapatan, kepemimpinan dalam kelompok, serta pembagian waktu kerja. Kontribusi perempuan ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti usia, pendidikan, pengalaman, jumlah anggota keluarga, serta faktor eksternal seperti akses pelatihan, dukungan kelompok tani, teknologi, budaya kerja, luas lahan, dan kondisi ekonomi usaha sawit, sehingga keseluruhannya membentuk besarnya peranan perempuan dalam keberlanjutan perkebunan sawit rakyat di desa Sri Kuncoro. Pada tabel kelompok umur menunjukkan bahwa 36,1% responden berada pada usia 40-49 tahun, yang menandakan dominasi petani usia produktif menengah yang memiliki pengalaman kerja cukup matang. Kelompok dengan proporsi terendah adalah usia 60 tahun ke atas, yakni sebesar 5,6%, dan secara umum struktur umur responden dinominasi oleh usia produktif. Sementara keterlibatan petani usia muda maupun lanjut masih rendah, yang mengisyaratkan terbatasnya regenerasi di sektor pertanian. Selanjutnya pada aspek pendidikan, tingkat pendidikan SD merupakan kategori dominan, yaitu sebesar 47,2%, sehingga menunjukkan bahwa mayoritas responden hanya mengenyam pendidikan dasar. Sebaliknya, tingkat pendidikan S1 memiliki proporsi paling rendah, yakni sebesar 2,8% yang berhasil mencapai jenjang pendidikan tinggi. Selanjutnya, seluruh responden tercatat memiliki pekerjaan utama sebagai petani, sebesar 100%, sehingga tidak terdapat variasi maupun perbandingan persentase antar kategori pekerjaan. Kondisi ini mencerminkan homogenitas mata pencarian utama dan kelompok responden. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait karakteristik responden, yang dimana pembahasan yang pertama itu tentang pekerjaan sampingan, yang dimana ada buruh harian itu berjumlah 9 orang dengan persentase 25%, lalu ada ibu rumah tangga berjumlah 7 orang dengan persentase 194%, lalu ada pedagang 1%, 1 orang maksudnya dengan persentase 24%, kemudian ada peternak lele 1 orang dengan 24%, kemudian itu tidak ada pekerjaan sampingan yaitu berjumlah 18 orang dengan persentase 50%. Nah, yang kedua itu ada luas lahan sawit mereka, yang dimana dari angka 1000 sampai 5000 meter persegi itu berjumlah 22 orang dengan persentase 61%. Kemudian itu dari angka 5001 ke 10.000 itu ada 10 orang dengan persentase 27%. Lalu 10.001 ke 20.000 itu ada 3 orang dengan persentase 8,30%. Lalu yang lebih dari 20.000 itu ada 1 orang dengan persentase 2,80%. Nah, lanjut yang terakhir itu adalah jumlah tanggungan anggota keluarga, yang dimana satu orang tanggungan itu ada 10 anggota keluarga, yaitu dengan persentase 278%. Kemudian itu ada 2 orang tanggungan dengan 10 anggota keluarga dengan persentase 278% juga. Kemudian itu ada 3 tanggungan keluarga dengan persentase 194%. Kemudian 4 orang ada 9 keluarga dengan persentase 25%. Nah, kita masuk ke penjelasannya, yang dimana terkait pekerjaan sampingan tadi. Pada aspek pekerjaan sampingan, sebagian besar responden itu tidak memiliki pekerjaan tambahan, yaitu sebesar 50%, yang dimana menunjukkan bahwa mayoritas petani masih bergantung penuh pada pendapatan dari usaha tani mereka. Pekerjaan sampingan itu sebagai buruh harian menempati posisi kedua dengan persentase 20%, diikuti kategori ibu rumah tangga sebesar 19,4%. Adapun pekerjaan sampingan sebagai pedagang maupun peternak, masing-masing hanya 2,8% saja, sehingga menjadi kategori dengan proporsi paling rendah. Temuan ini menggambarkan bahwasanya diversifikasi sumber pendapatan di kalangan petani itu masih relatif sangat terbatas. Kemudian lanjut ke luas lahan. Kepemilikan lahan sawit responden itu didominasi oleh kategori 1000 sampai 5000 meter persegi, yang dimana dengan presentasi terbesar yaitu 61,1%, yang menunjukkan bahwasanya mayoritas petani itu mengolah lahan berskala kecil.
Kategori selanjutnya itu adalah luas 5.001 sampai 10.000 meter persegi dengan proporsi 27,8%. Sedangkan lahan 10.000 sampai 20.000 meter persegi itu hanya dimiliki oleh 8,3 responden. Adapun kategori yang dengan presentasi paling rendah adalah lahan lebih dari 20.000 meter persegi, itu hanya 2,8% saja. Secara keseluruhan, data tersebut itu mencerminkan bahwasannya struktur kepemilikan lahan sawit di wilayah penelitian kami ini cenderung sempit dan mendominasi oleh petani kecil. Nah, lanjut yang ketiga itu ada jumlah tanggungan, yang dimana jumlah tanggungan keluarga tertinggi terdapat pada kategori satu orang maksudnya, dan juga 2 orang, masing-masing sebesar 27,8%. Nah, kemudian itu kategori selanjutnya adalah tanggungan 4 orang dengan presentasi 25%. Sedangkan proporsi paling rendah terdapat pada tanggungan 3 orang sebesar 19,4%. Secara keseluruhan, kondisi ini tuh menunjukkan bahwasanya beban tanggungan rumah tangga itu pada responden umumnya masih berada tingkat rendah hingga sedang. Dari karakteristik bisa kita lihat bahwa keanggotaan petani dalam kelompok tani menunjukkan bahwa sebagian besar responden tergabung sebagai anggota, yaitu 24 orang, sementara 11 orang lainnya tidak berpartisipasi. Nah, berdasarkan jenis kelompok, Gapoktan merupakan kategori dengan anggota terbanyak, yakni 18 orang, sedangkan kelompok hamparan hanya memiliki 7 anggota, dan 11 responden tercatat sebagai non-anggota. Seluruh responden juga diketahui menjadi anggota koperasi. Aktivitas kelompok memperlihatkan bahwa 24 responden rutin mengikuti pertemuan 1 kali per bulan, sedangkan 11 responden tidak pernah hadir. Selain itu, tidak ada responden yang pernah memperoleh pendampingan dari penyuluh. Seluruh responden memiliki rumah yang terhubung langsung dengan jalan raya, sehingga tidak terdapat variasi pada aspek tersebut. Nah, jarak rumah ke kebun didominasi oleh kategori 15 sampai 100 meter, yang merupakan jarak paling umum ditemui. Sedangkan kategori jarak yang dimiliki jarak 1 km hanya dimiliki oleh sedikit responden. Pada aspek sumber air, mayoritas rumah tangga menggunakan sumur, sementara penggunaan air dari PAM menjadi kategori paling rendah dengan hanya 2 rumah tangga. Akses lembaga keuangan responden sangat terbatas, ditunjukkan oleh 35 orang yang tidak memiliki lembaga kredit di wilayahnya dan hanya 1 orang yang memiliki akses. Jarak ke lembaga pun menunjukkan pola yang sama, di mana 35 orang tidak memiliki lembaga terdekat dan hanya 1 orang yang berjarak 6.100 meter. Lalu selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi WEAI. Yang pertama yaitu Institutional and Social Support, yaitu ISN. Faktor ini melihat peran Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik responden, di mana dapat kita lihat pada tabel bahwa petani sawit menjadi responden kami pada tugas ini 100% mengelola lahan milik sendiri, bukan sewa atau gadai, yang berarti keputusan produksi sepenuhnya ada di tangan mereka. Dan untuk kebun mereka sendiri, sebagian besar berumur 2-10 tahun, di mana pada umur segini, untuk kelapa sawit adalah umur produktif, dan hanya sedikit yang berumur di atas dari 25 tahun dari responden kami. Untuk luas mayoritas sendiri, pada responden kami kali ini, cuman antara 1.000 sampai 5.000 meter persegi, yang mana ini sangat relatif kecil, namun cocok untuk skala usaha dalam keluarga. Namun, ada juga yang lebih dari situ, cuman ada beberapa responden yang melebihi 5.000, yang mencapai 1 hektar, 2 hektar, atau 3 hektar lahan sawit. Untuk jumlah batangnya sendiri, pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas mereka mempunyai 15-90 batang dengan produksi rata-rata 100 sampai dengan 400 kg tandan buah segar, dan hanya dikit yang berskala besar, di mana ada menghasilkan 3.200 kg atau setara dengan 3 ton 200. Tabel berikutnya yaitu tabel tentang pupuk, di mana pada tabel ini dapat kita lihat sendiri di mana pupuk Posca mendominasi karena digunakan oleh 35 petani dari 36 responden yang kami wawancarai. Hal ini dikarenakan harganya yang sangat terjangkau karena 1 kg Posca itu hanya seharga Rp2.300 sampai dengan Rp3.000. Dan juga pupuk Posca ini kebanyakan mereka dapat dengan jalur subsidi dan hanya sedikit yang beli mandiri. Dan di sisi lain, pupuk organik kandang hanya dipakai oleh 1 orang. Yang menarik, harganya itu tidak ada karena mereka punya kandang sendiri dan mereka langsung memanfaatkan dari kandangnya tersebut dan langsung dipupukkan kepada sawitnya. Dan juga ada juga 1 responden yang memakai pupuk KCL kimia, yang dimana pupuk KCL ini seharga Rp40.000 dan mereka beli di toko saprotan. Untuk tabel yang ketiga yaitu tabel pestisida atau herbisida. Selain pupuk, mereka juga memakai jenis herbisida seperti yang dapat kita lihat yaitu Gramoxone dan Roundup. Penggunaannya sangat relatif sedikit, cuma 1-2 liter per periode. Harganya cukup mahal, yaitu kisaran 70 sampai dengan Rp90.000 untuk Gramoxone, sedangkan untuk Roundup itu Rp90.000. Dan yang terpaling penting, mereka 100% membeli dari toko saprotan.
Oke, di sini saya akan menjelaskan karakteristik responden. Di sini ada bagian peralatan. Peralatan yang digunakan oleh responden kami ini yaitu ada dodos, egrek, parang, sprayer, motor gerandong, dan mobil gerandong. Peralatan yang paling banyak dimiliki oleh responden kami ini yaitu dodos dan egrek, yang mana masing-masingnya memiliki 1-3 unit. Sementara itu, motor gerandong dan mobil gerandong itu paling sedikit dimiliki karena hanya 1 unit saja, sehingga menjadi kategori dengan kepemilikan yang paling rendah. Dari aspek harga, parang merupakan alat termurah dengan nilai 70.000 per unit. Sedangkan mobil gerandong itu alat yang paling mahal karena harganya mencapai 78 juta. Dengan umur teknis peralatan juga bervariasi, di mana mobil gerandong jangka pakainya atau masanya itu paling panjang, sedangkan dodos memiliki umur pemakaian yang paling pendek. Nah, ini dapat dilihat dari tabel di atas. Di sini ada jumlah per unit, harga, dan juga umur teknisnya. Oke, lanjut yaitu dalam aspek pemasaran TBS. Nah, seluruh responden kami menjual hasil panen kepada toke, sehingga kategori ini menjadi satu-satunya pemilihan pemasaran yang digunakan dan tidak ada responden yang melakukan penjualan langsung ke pabrik. Harga jual TBS juga menunjukkan keberagaman atau keseragaman, bukan keberagaman, di mana nilainya yaitu Rp2.400 per kilonya, menjadi harga dominan tanpa ada variasi harga lain. Baiklah, di sini ada 5 Index of Women's Empowerment in Agriculture. Yang pertama itu ada Prediction and Decision Making, yaitu pengambilan keputusan produksi. Yang kedua itu ada Access to and Research atau Access and Control over terhadap sumber daya. Yang ketiga itu ada income control, yaitu kontrol terhadap pendapatan. Yang keempat itu ada leadership in competitive, yaitu participation, kepemimpinan dalam partisipasi masyarakat. Yang kelima itu adalah team election and work balance, yaitu alokasi waktu dan keseimbangan beban kerja. Selanjutnya kita akan membahas Index of Women Empowerment in Agriculture atau WEAI. Ya, aspek pertama ada production decision making atau pengambilan keputusan produksi, di mana pengambilan keputusan produksi adalah proses menentukan jenis, jumlah, cara, serta strategi dalam kegiatan produksi untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya ada access to and control over resource, yaitu akses dan kontrol terhadap sumber daya, di mana akses dan kontrol terhadap sumber daya adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh, menggunakan, serta menentukan bagaimana dan berbagai sumber daya seperti lahan, modal, teknologi, informasi, dan tenaga kerja untuk kemudian dimanfaatkan dalam suatu kegiatan ekonomi atau sosial. Yang selanjutnya ada income control, yaitu kontrol terhadap pendapatan, di mana kontrol terhadap pendapatan adalah tingkat kemampuan seseorang atau ibu rumah tangga dalam mengelola, memutuskan penggunaan, serta menentukan pembagian pendapatan yang mereka hasilkan, baik untuk konsumsi, tabungan, maupun investasi. Selanjutnya ada leadership and community participation, yaitu kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. Kepemimpinan dan partisipasi masyarakat merujuk pada peran seseorang dalam memimpin, mengarahkan, serta berkontribusi dalam kegiatan kelompok atau komunitas. Hal ini mencakup kemampuan mengambil keputusan, memberikan pengaruh, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan organisasi lokal. Selanjutnya adalah time allocation and workload balance, yaitu alokasi waktu dan keseimbangan beban kerja, di mana alokasi waktu dan keseimbangan beban kerja adalah proses pembagian waktu untuk berbagai aktivitas, baik domestik maupun produktif, sehingga beban kerja dapat dijalankan secara seimbang dan tidak berlebihan. Hal ini bertujuan untuk memastikan efisiensi, kesehatan, serta kesejahteraan individu. Selanjutnya saya akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Women Empowerment in Agriculture atau yang disingkat dengan WAI, yang dimana aspek pertama itu yaitu Policy and External Environment Support atau PS, yang dimana ini membahas terkait sejauh mana sih kebijakan pemerintah, misalnya program PSR atau ISPO itu dukungan dari perusahaan atau koperasi, dan juga bagaimana pandangan masyarakat secara umum untuk memfasilitasi atau justru menghambat peran perempuan dalam usaha tani sawit. Ini juga mencakup apakah perempuan mengetahui dan tidak pernah mendapat manfaat dari program-program tersebut. Nah, yang aspek yang kedua itu ada Household Economic Condition atau HEC, yang dimana ini tuh berfokus terhadap kekuatan finansial keluarga, yang dimana hal ini dinilai dari kecukupan dan juga stabilitas pendapatan, kemudian kepemilikan aset yang memadai, lalu adanya sumber penghasilan lain selain sawit, dan juga kemampuan keluarga untuk bertahan saat menghadapi kesulitan ekonomi. Nah, aspek yang ketiga itu ada access to information and network, yang dimana ini
untuk mengetahui seberapa sih mudah perempuan mendapatkan informasi krusial, misalnya teknik budidaya baru, harga TBS, praktik sawit berkelanjutan, melalui penyuluh ataupun media. Selain itu, seberapa aktif sih perempuan terhubung dengan petani lain atau lembaga terkait jaringan sosial atau koperasi untuk bertukar pengetahuan. Nah, yang ketiga itu, yang terakhir itu maksud saya ada gender norms on and cultural values atau GNE, yang dimana aspek ini itu membahas terkait penilaian apakah budaya dan juga pandangan sosial di lingkungan tempat tinggal termasuk pasangan itu mendukung kesetaraan, yang artinya indikatornya itu melihat pandangan masyarakat tentang kelayakan perempuan sebagai perempuan bekerja di kebun dan juga mengambil keputusan penting termasuk lahan serta keadilan dalam pembagian pekerjaan rumah tangga. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi WEAI. Yang pertama adalah INS atau Institutional and Social Support. Faktor ini melihat peran institusi formal dan informal. Nah, mengukur manfaat yang diperoleh perempuan dari keterlibatan dalam lembaga seperti kelompok tani atau koperasi, seperti keanggotaan aktif dan akses ke layanan. Termasuk juga dukungan sosial dari keluarga besar dan tetangga dalam hal bantuan pekerjaan di kebun. Yang kedua, ada akses to productive asset atau APS. Nah, faktor ini berfokus pada kontrol atas sumber daya fisik, menilai sejauh mana perempuan terlibat dalam kepemilikan atau kontrol aset. Menilai sejauh mana perempuan terlibat dalam kepemilikan atau kontrol aset utama seperti lahan sawit, alat-alat pertanian, dan input produksi seperti pupuk atau pestisida. Kemampuan untuk menyewa tenaga kerja juga menjadi tolak ukur penguasaan sumber daya. Yang ketiga yaitu HOP, yaitu Household Performance, yaitu faktor ini menilai hasil akhir dari segala upaya, mengukur kesejahteraan dan kemajuan yang dirasakan keluarga. Indikatornya meliputi peningkatan hasil produksi, kenaikan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan vital seperti pendidikan dan kesehatan, serta persepsi umum bahwa kondisi ekonomi dan keharmonisan keluarga semakin membaik. Yang ketiga itu Women's Economic Participation, yaitu WEP, di mana faktor ini tuh mengukur kontribusi ekonomi yang diakui, fokus pada keterlibatan nyata perempuan dalam rantai nilai sawit, mulai dari kegiatan di kebun, konstruksi langsung terhadap pendapatan keluarga, dan memiliki penghasilan pribadi hingga otoritas dalam mengambil keputusan tentang bagaimana pendapatan keluarga akan dibelanjakan. Yang keempat itu ada Adoption of Sustainable Farm Practices atau SUS. Faktor ini tuh mengukur sejauh mana rumah tangga petani mengadopsi dan menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam mengelola kebun sawit mereka. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan tentang Index of Women Empowerment in Agriculture atau WEAI, di mana dapat kita lihat di grafik tersebut bahwa terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan. Nah, dari grafik juga tersebut kita lihat bahwa pemberdayaan perempuan paling lemah berada pada indikator akses dan kontrol terhadap sumber daya atau ACOR, di mana akses dan kontrol ini berarti kemampuan perempuan untuk mengakses, menggunakan, dan membuat keputusan atas sumber daya pertanian seperti lahan, modal, alat, teknologi, pelatihan, dan input produksi lainnya. Nilai yang rendah pada ACOR ini menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya tersebut. Sementara itu, untuk indikator IC pada grafik merujuk pada income control atau kontrol terhadap pendapatan. Sejauh mana perempuan yang terlibat dalam keputusan penggunaan pendapatan usaha tani. Adapun TAWP yaitu merupakan indikator terkait waktu dan produktivitas kerja perempuan dalam kegiatan pertanian dan rumah tangga. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan cukup berdaya dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pendapatan, mereka masih menghadapi hambatan dalam mengakses sumber daya utama yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan posisi dan perannya dalam sektor pertanian. Mungkin kita dapat lihat lagi tabel tersebut bahwa yang paling rendah yaitu terdapat pada ACOR 4, yaitu cuman 1,94. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan grafik WAI. Di mana berdasarkan grafik yang dapat kita lihat ditampilkan ini, terlihat bahwa beberapa indikator memiliki nilai tinggi dan juga beberapa indikator memiliki nilai rendah.
Sehingga menunjukkan bahwa area yang masih lemah dalam pemberdayaan perempuan. Indikator dengan nilai rendah seperti PESI 2,17, PES 3 2,19, ACC 3 2,47, GINC 4 2,92, IN 3 2,22, IN 55 2,53, APS 3 3,06, WEP 3 2,11, WEP 4 2,28, serta SUS 4 1,97, menunjukkan bahwa perempuan masih kurang banyak pada aspek-aspek tersebut. Secara umum, kelompok indikator yang rendah ini menggambarkan kelemahan perempuan dalam akses kontrol dan partisipasi penuh dalam kegiatan produksi, akses informasi, akses kelembagaan, pengambilan keputusan, serta keberlanjutan usaha. Sementara itu, indikator yang memiliki nilai tinggi seperti beberapa pada HEC, HCC, GNC, INS, APS, dan WEP merupakan bahwa pada beberapa aspek perempuan memiliki kapasitas yang kuat. Misalnya, pada pengelolaan rumah tangga, kontribusi ekonomi, atau pengambilan keputusan. Dengan demikian, grafik ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah berdaya pada beberapa dimensi, masih terdapat aspek penting yang perlu diperkuat, terutama terkait akses informasi, akses lembaga, keberlanjutan usaha, serta kontrol pengambilan keputusan dalam kegiatan pertanian dan rumah tangga. Nah, di sini dapat dilihat grafik ini ada naik turun, dan naik turunnya. Jadi kesimpulannya yaitu studi di Desa Sri Kuncoro, Bengkulu menggunakan indeks Women Empowerment in Agriculture untuk mengukur pemberdayaan perempuan petani kelapa sawit mandiri. Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan telah berperan aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan pengelolaan pendapatan keluarga, yang menunjukkan tingkat pemberdayaan dalam aspek partisipasi dan pengaruh. Namun pemberdayaan mereka masih terbatas karena akses dan kontrol lemah terhadap sumber daya utama seperti modal, lahan, peralatan, dan teknologi pertanian. Selain itu, dukungan kelembagaan seperti penyuluhan berkelanjutan faktor utama yang mempengaruhi WEAI. Dalam konteks ini meliputi akses terhadap sumber daya produktif, keterlibatan dalam kelembagaan, dan kemampuan mendapatkan informasi serta layanan pendukung. Jadi kesimpulannya, meskipun perempuan petani sawit di Sri Kuncoro aktif dalam pengelolaan usaha dan keputusan keluarga, pemberdayaan mereka secara menyeluruh masih perlu ditingkatkan dengan memperkuat akses kepada modal, aset, teknologi, serta peran kelembagaan yang mendukung.